seperti ini lebih ringan ayyuhal ikhwah. Beratnya saat antum berada di posisi seperti saat ini. Menjaga keikhlasan itu begitu berat. Makanya sering kita ingatkan. Dan tentu apa yang kami sebutkan di sini, yang paling kami arahkan dari apa yang kami sebutkan adalah untuk diri pribadi kami sendiri sebagai sesama penuntut ilmu. Maka jangan ilmu kita jadikan wasilah untuk meraih dunia, waliyadzubillah. Apalagi di zaman sekarang ini, yang subhanallah, alhamdulillah, ilmu tersebar. Bersamaan dengan tersebarnya ilmu, maka bersamaan dengan itu juga banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah. Fitnah kedudukan, fitnah jamaah atau massa yang banyak, fitnah pujian dari orang yang mungkin belajar nanti dengan kita, dan lain sebagainya. Belum lagi fitnah amplop tadi yang kita sudah singgung. Ya kalau amplopnya cuma 100.000, 50.000, ya mungkin kita tidak usah, akhi, jazakallah khair. Tapi kalau nolnya 9, berapa kalau nolnya 9? Kira-kira kalau ada yang kasih amplop, kita ceramah, nolnya 9, bisa kita katakan afwan. Amplop itu kembalikan saja ke masjid, kembalikan saja ke umat dan lain-lain, bisa. Sebagaimana para salafus saleh dalam mengajarkan ilmu, berat. Iya. Makanya kalau di awal saat menuntut ilmu kita sudah tidak lolos, bagaimana kita mau lolos saat kita mengajarkan ilmu? Kalau di saat kita menuntut ilmu, keikhlasan ini sudah rusak di awalnya, nanti tambah rusak saat kita mengajarkan ilmu, waliyadzubillah. Maka kami sampaikan diri kami, dan untuk yang mendengar kajian ini via online, sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Kalaupun mengharuskan kita untuk menerima amplop berapapun isinya, maka ala kadarnya kita butuhkan, selebihnya kembalikan untuk dakwah. Pakai untuk dakwah. Yang kita katakan dari umat untuk umat. Nah, secukupnya. Makanya dianjurkan seorang dai, seorang penuntut ilmu itu punya pekerjaan duniawi supaya dia tidak tergantung, sehingga banyak fitnah. Kita lagi belak-belakan ini ya. Nah, kenapa seorang ustaz sekarang ini mudah diatur oleh penuntut ilmu? Terfitnah dengan fulus. Ustaz bahas ini ya, Ustaz bahas ini ya, jangan singgung ini ya, jangan singgung itu ya. Kalau tidak diundang lagi Ustaz. Subhanallah. Nanti takutnya diundang lagi tidak mau. Tertutup, terkunci mulutnya. Ini yang sudah kita sebutkan dari perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yang suatu ketika diberikan hadiah oleh pemimpin kala itu, dan dia menerima hadiah itu, akhirnya memberikan pengaruh terhadap dakwahnya. Nah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dalam masalah ini adalah hadis yang datang dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, man talab ilm, siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihi ulama atau liyumariya bihi sufaha atau yasrifa bihi wajhan nas ilaih, adkhala an-nar, waliyadzubillah. Siapa yang menuntut ilmu hanya untuk bersaing dengan para ulama agar bisa berdebat, kuat hujahnya saat mendebat orang-orang bodoh,
atau agar manusia memalingkan pandangannya kepada dirinya. Ini tadi yang kita singgung cabang-cabangnya. Supaya kalau datang di majelis dia selalu didepankan. Supaya kalau membeli sesuatu, tapi Ustaz gratis saja. Fitnah. Ya. Kalau itu yang dijadikan tujuan, habis. Dan ini fitnah begitu berat. Ya. Apalagi kalau kita dapat orang ngotot, tidak mau kita mau bayar, tetap dia ngotot juga, berat. Nah, pokoknya kalau dia ada, harus dia yang bicara duluan. Tidak sah kalau tidak dia yang bicara. Tidak sah kalau bukan dia yang memulai. Tidak sah kalau tidak ada rekomnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ittaqillah. Bertakwalah kita sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Kalau tujuannya cuma itu, diantaranya untuk memalingkan pandangan manusia kepada dirinya, apa kata Nabi SAW? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kalau hadis yang pertama, apa? Tidak akan mencium bau surga. Hadis yang kedua, masuk neraka. Dan datang hadis yang ketiga yang ma'ruf tentang 3 golongan yang pertama kali menjadi koreknya api neraka. Pezinakah? Pemabukah? Pemakan ribakah? Siapa 3 golongan itu? Yang pertama, seorang yang memiliki ilmu. Di antara ilmu yang dia miliki adalah ilmu tentang Al-Quran. Mungkin dia fasih dalam membaca Al-Quran, hafalannya banyak dan lain sebagainya. Ilmu dia punya, hafal kitab ini, hafal kitab itu. Kalau membawakan materi sampai tidak pernah lirik kitab ataupun tidak lirik, catatan-catatan saking hafalnya dengan materi yang dia bawa. Tapi ternyata hal itu semua sia-sia. Kenapa? Karena yang dia inginkan cuma dunia. Agar dia ingin disebut sebagai seorang alim di dunia, seorang qari, seorang yang bisa dan jago baca Quran di dunia. Faqadaqil, dan itu dia telah dapatkan di dunia. Nah, di akhirat tidak ada lagi bagian untuknya. Maka Allah memerintahkan untuk apa? Agar ia diseret dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Penting keikhlasan. Saat kita menuntut ilmu, saat kita dalam menjaga ilmu, karena ini hal yang mendorong kita untuk bisa tetap istiqomah di atas kebaikan, di atas amalan-amalan, di antara dalam menuntut ilmu. Kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami dan antum sekalian sebagai orang yang ikhlas dalam beramal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, وَلْيَتَّكِي مُفَاخَرَةً وَمُبَاحَاتِ بِهِ وَأَنْ يَكُونَ قَصْدُ فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ نَيْلُ رَعَاصَيَةِ وَاتِّخَاذَةِ الْأَتْبَاعِ وَأَخْذَ الْمَجَالِسِ فَإِنَّ الْآفَاتَ الدَّاخِلَةَ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَكْثَرُهَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. Coba lihat. Maka selain ikhlas dan menghindari seluruh hal-hal yang bisa merusak keikhlasan, maka beliau rahimahullah menegaskan lagi dari apa? Sikap sombong. Ada lagi orang ikhlas menuntut ilmu, saat dia belajar, saat mengajarkan ilmu, tapi terkadang itu tadi datang lagi perangkap syaitan.
Dari sudut mana? Dari sudut kesombongan. Iya. Nah, berbangga diri dengan ilmu, dengan hadis, dengan hafalannya, dengan Qur'annya. Iya. Kesombongan yang juga ancamannya sama dengan orang yang tidak ikhlas. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala minal kibr, mithqala dzarratin minal kibr. Tidak bakalan masuk surga orang yang ada dalam hatinya setitik biji sawi kesombongan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ditanya, apa itu al-kibr ya Rasulullah? Batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan memandang enteng orang lain. Terkadang kita kalau sudah berilmu, jangan bicara ente, saya yang berhak bicara. Nah, ente siapa? Ente murid saya dulu. Ente belajar sama saya dulu. Ente jangan bicara, saya yang harus bicara. Yang harus dengar saya. Saya yang paling berilmu. Saya telah mondok di sini, belajar dengan syekh ini. Saya lulusan ini, lulusan itu. Ente lulusan apa? Subhanallah. Dan tidak jarang satu paket kan? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dari orang lain dan menganggap enteng orang lain tersebut. Satu paket terkadang ini. Dan tidak ada yang lebih bisa menjangkiti penyakit kesombongan ini seperti orang yang memiliki ilmu. Sekarang saya tanya, dari orang kaya dengan orang miskin, yang lebih layak untuk sombong siapa? Si kaya atau si miskin? Si kaya, kenapa? Ada hartanya untuk disombongkan. Ada jabatannya untuk disombongkan kalau dia memiliki jabatan. Miskin apa yang mau disombongkan? Tidak punya harta, miskin. Tampang juga pas-pasan. Subhanallah. Walaupun tampang pas-pasan, ya, namun kita manusia adalah sebaik-baik makhluk dari ciptaan Allah. Penting saya ingatkan. Supaya tidak menyalah tempatkan tadi kata pas-pasan. Bukan berarti merendahkan kita manusia, tapi manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Walaupun dia pas-pasan dan lain sebagainya, ya, tapi manusia adalah terbaik dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Apa yang mau disombongkan orang miskin? Orang kaya ada yang disombongkan, jabatannya kah atau harta yang dia miliki? Sekarang, kalau orang berilmu dengan orang bodoh, yang lebih bisa untuk sombong siapa? Orang yang berilmu lah. Orang bodoh apa yang mau disombongkan? Nah sekarang parahnya sudah miskin, jahil, sombong pula. Naudzubillah. Yang bisa bersombong adalah orang memiliki ilmu. Yang kata beliau rahimahullahu taala, dengan hal itu semua pun dia jadikan sarana untuk memperoleh kepemimpinan, untuk didudukkan di tengah-tengah manusia. Tadi sudah kita singgung. Lebih rinci lagi, wattaqatal atba'i, untuk mencari pengikut supaya banyak pengikutnya. Subhanallah. Ada perkataan yang indah dari Syekh Muqbil rahimahullahu ta'ala terkait masalah ini. Kata Syekh Muqbil Al-Wadi' rahimahullahu ta'ala, nahnu lasna nad'u an-nas ila ittiba'ina. Kami
tidaklah sama sekali mendakwai manusia, mengajarkan manusia ilmu untuk menjadi pengikut kami. Falasna ahlan li'an nattabi'. Karena kami sungguh sangat tidak pantas, sungguh sangat tidak layak untuk diikuti. Bal nad'un nas ila an nattabi' nahnu wa hum kitab Allah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Namun kami mendakwai manusia, mengajarkan ilmu untuk mereka dan untuk kami mengikuti jalannya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Ini yang kita inginkan dari ilmu, bukan hal yang lainnya. Bukan untuk banyak-banyakan pengikut, banyak-banyaknya kelompok, banyak-banyaknya massa. Ini dakwah hizbiyah namanya. Kita memohon kepada Allah perlindungan. Nah, bukan untuk itu kata beliau. Diadakan majelis sana, majelis sini, majelis sana, majelis sana, hanya untuk memperbanyak pengikut. Ini bukan perkataan saya ya, ini perkataan penulis rahimahullah ta'ala. Kami hanya menukilkan. Wa hadha sahih, dan ini benar. Dan apa yang beliau lihat di zaman beliau, di zaman kita. Fa innal afat ad-dakhilati 'ala al-ulama aktsaruha min hadzal wajh. Karena yang menjangkiti bukan disebutkan penuntut ilmu di sini. Yang banyak menjangkiti penyakit ini siapa? Para ulama. Beliau tidak sebutkan lagi penuntut ilmu. Yang menjangkiti penyakit ini para ulama. Makanya kalau antum merujuk dari kitab ya Imam Ibnu Jauzi dari Talbisul Iblis, maka beliau rinciskan, sebutkan perangkap-perangkap syaitan kepada para ulama. Beli itu kitabnya. Mudah-mudahan nanti ada Azadidah yang bisa bahas di majelis ini. Dari perangkap-perangkap syaitan sudah banyak terjemahan dari kitab tersebut. Pelajari, baca. Nah, lalu kata beliau, waliyaj'al hifdzata li hadits hifdza riayatin la hifdza riwayatin. Subhanallah, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, hendaknya seseorang mempelajari ilmu, menjadikan hafalan-hafalan ilmu Al-Quran ataupun hadis, bukan sekadar dihafalkan Al-Quran dan hadis itu, tapi untuk diperhatikan. Maka maksud diperhatikan di sini apa? Untuk diamalkan. Kami tanya diri kami dan antum sekalian, dan yang menyimak kajian ini via online, dari semua majelis yang kita telah hadiri, ditambah dengan majelis-majelis di dunia maya, grup-grup yang kita masuk di dalamnya, kita ikut di dalamnya, sudah berapa ilmu yang berhasil kita amalkan? Dan kita amalkan konsistenkah sampai sekarang atau sudah kita tinggalkan? Jadi bukan hafalan riwayat semata, bukan. Bukan hafalan riwayat semata, bukan. Bukan cuma memperbanyak hafalan Quran, memperbanyak hafalan hadis. Bukan itu. Itu wasilah, goyahnya, tujuannya untuk diamalkan. Tujuannya untuk diamalkan. Al-Quran yang kita hafal, Al-Quran yang kita pelajari, hadis yang kita hafal, hadis yang kita pelajari, berapa persentase kita yang sudah kita amalkan? Sudah 50-50? Makanya kata para sahabat, kami dulu belajar Al-Quran, kami tidak pindah ke 10 ayat,
kecuali 10 ayat yang kita pelajari itu kami pahami dan kami amalkan. Itu konsepnya para salaf. Maka jadikan konsep ini di setiap pendidikan Al-Quran, pondok-pondok pesantren, yayasan-yayasan, lembaga-lembaga Al-Quran. Jadikan ini konsepnya. Jangan cuma perbanyak hafalan, amalkan. Setiap kita menghafal, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Apa maksudnya itu segala puji? Segala puji bagi Allah di seluruh keadaan. Sebelum kita diciptakan Allah terpuji. Saat kita diciptakan Allah terpuji. Saat kita diwafatkan Allah terpuji. Saat kita dibangkitkan nanti Allah tetap terpuji. Itu diantara maknanya. Sudah sampai situ? Makanya kalau Allahu Akbar dibaca Al-Fatihah biasa-biasa saja, karena kita tidak tahu maknanya, tidak sampai ke sana. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa wajah lisan menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat Allah, tapi bertentangan dengan hatinya. Dia bertakbir Allahu Akbar, masih membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan selain Allah dalam hatinya. Karena itu tadi, goyahnya tidak tercapai dari takbirnya. Hanya diperindah saja takbirnya. Takbir itu Allahu Akbar, tidak terlalu renggang, tidak terlalu rapat, antara sejajar dengan telinga, sejajar dengan bahu, itu saja. Selesai. Nah, itu pun terjadi di awal-awal baru hijrah, baru mengenal sunnah. Selesai beberapa tahun, takbirnya sisa malas-malas. Subhanallah. Nah, dapat ikhwan begitu, takbir baru. Awal-awal hijrah 1-2 tahun, seolah-olah diukur tepat. Allahu Akbar. Selesai berapa? 10 tahun, 20 tahun. Tidak lagi sejajar bahu, tidak lagi sejajar telinga, sejajar dengan pusat. Ada dalilnya takbir sejajar dengan pusat? Tak ada. Talbis, perangkap syaitan. Makanya disebutkan laisal ilma bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat. Walaupun itu penting. Itu tidak dipandang sebelah mata. Penting itu hafalan. Tapi ingat, itu wasilah. Goyahnya tujuannya untuk diamalkan. Nah, kata beliau, fa inna ruwatal ulumi kathir wa ru'ataha qalil. Kata beliau rahimahullah, karena yang menghafalkan riwayat itu apapun, dari disiplin ilmu ini, ilmu itu, dari ilmu fikih, dari tafsir dan lain sebagainya, itu banyak. Tetapi yang memperhatikannya, mengamalkannya, ini sedikit. Nah, makanya saat mengajar pun itu bedakan pengajar dengan pendidik. Apa bedanya pengajar dengan pendidik? Kalau pengajar itu ya menyampaikan materi tok. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, kerjakan ini. Kalau pendidik dibarengi dengan praktek. Itulah Rasulullah SAW yang di awal tadi disebutkan oleh beliau, isyaratkan untuk berqudwah sama beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena Nabi kalau mengajarkan lakukan ini, tinggalkan ini, dibarengi dengan praktik. Lihat Nabi SAW waktu gagal umrah. Saat Nabi SAW tetap memerintahkan kepada para sahabat untuk bertahallul, menggundul atau memotong pendek rambutnya. Tidak ada yang mendengarkan Nabi SAW karena kekecewaan para sahabat kala itu. Tidak jadi tawaf. Nah, kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, inilah istri yang saleh. Kalau melihat suaminya galau, pusing, apalagi dalam urusan akhirat, dia beri motivasi. Rasulullah tidak usah banyak bicara, gundul saja rambutnya, di tengah-tengah kaum muslimin, berjalan di tengah-tengah kaum muslimin.
Keluar Nabi SAW. Singkat cerita keluar, digundur rambutnya, tidak panjang lebar, para sahabat langsung ngikut. Ini banyak pelajarannya tentunya, di antara bagaimana ittiba'nya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Tapi pentingnya apa? Menjadi seorang pendidik. Iya. Nah, memberikan contoh dari apa yang diajarkan, menjadikan qudwah dari apa yang diajarkan. Iya. Nah, lalu kata beliau, wa rubba hadirin kal ghaib. Subhanallah. Kata beliau ya, betapa banyak orang yang hadir di majelis ilmu, tapi sejatinya sepertinya dia seorang yang tidak hadir. Kenapa? Yaitu tidak berbuah amal dari majelis ilmu yang dihadiri. Iya. Dia duduk di sini, dia duduk di sana, dia duduk majelis sini, di majelis sana ikut. Tidak membuahkan amal. Seperti orang yang gaib. Yang kita katakan datangnya nguping saja pulang. Nguping telinga kanan kiri, ya keluar telinga kanan kiri, nguping. Iya. Hadir saja di majelis ilmu. Kenapa ini asasnya di mana? Awal saat dia datang di majelis ilmu untuk apa? Kembali kepada poin utama tadi, ikhlas. Iya. Kalau ikhlas kan apa di antara ciri-ciri ikhlasnya 8 itu poin-poin yang siapa yang ingat? 8 poin yang disebutkan oleh para ulama, yang dinukil oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dinukil oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Al-Ilmu dan Syarah kitab Hilyatul Talib Al-Ilmi ini. Di antaranya apa? Untuk mengangkat kebodohan pada dirinya dan untuk mengamalkan ilmu. Kan itu tujuannya. Di antara tanda keikhlasan seorang datang di majelis ilmu, untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, mengangkat kebodohan orang lain, untuk memuliakan ilmu, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah dan untuk beramal dengan ilmu itu. Jadi kalau awalnya bagus seperti ini, pasti semua siap, catatan siap, semuanya siap. Nah, dan sering kita ingatkan dari apa yang disebutkan telah berlalu kita sebutkan. Ilmu yang kita raih apapun, tapi kita khususkan ilmu yang kita raih sesuai dengan kadar keikhlasan dan pengorbanan kita terhadap ilmu. Atau kita tambahkan 3, sesuai dengan kadar keikhlasan, pengorbanan dan pengagungan kita terhadap ilmu. Semakin ikhlas, insya Allah semakin bermanfaat ilmu itu. Semakin berkorban, insya Allah semakin bermanfaat ilmu. Memuliakan ilmu akan semakin bermanfaat. Nah, jadi ilmu yang kita raih sesuai dengan kadar keikhlasan, pengorbanan dan pengagungan kita terhadap ilmu itu. Iya. Lalu kata beliau rahimahullah taala, wa alimin kal jahil. Betapa banyak orang yang dia alim, iya, alim dia, punya ilmu, tapi keadaannya, iya, seperti orang yang bodoh, seperti orang yang tidak memiliki ilmu. Yaitu tadi, ada ilmunya tidak diamalkan ilmunya, sehingga dilabrak semua itu. Iya. Nah, perintah dia tidak kerjakan, larangan dia tidak tinggalkan. Ya kayak orang tidak berilmu kan begitu. Dan ini tuntutannya lebih berat ketimbang orang yang memang jahil, memang bodoh. Iya. Kenapa Yahudi itu dimurkai? Apa sebab? Di antara sebab di dalam ayat Allah sebutkan ghairil maghdub. Maghdub kata para ulama adalah orang-orang Yahudi, yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan yang semisal dengannya. Kenapa? Memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mengetahui al-haq, kebenaran, tapi tidak menjalani kebenaran tersebut. Sehingga dia seperti orang jahil. Nah, yang Allah terangkan di antara isyaratnya
dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yusmi'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Sungguh benar-benar kami akan penuhi neraka itu dari segolongan bangsa jin dan manusia. Apa sebabnya? Memiliki hati, memiliki dua penglihatan, memiliki dua pendengaran. Yang tiga organ tubuh ini paling utama yang mentransfer ilmu pada dirinya, tapi tidak dipakai sebagaimana mestinya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Dia lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau masih dikatakan bodoh tapi masih di kalangan manusia kan masih agak-agak ini. Tapi kalau disejajarkan dengan hewan, apalagi dikatakan balhum adall, lebih sesat lagi. Sudah punya ilmunya, ya tapi tidak diamalkan atau malah dilanggar. Ini lebih dahsyat lagi kalau dia seorang dai, seorang pengajar. Allah sebutkan, ata'murunan nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Ata'murunan nas, apakah engkau memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan? Kerjakan ini, tinggalkan ini, lakukan ini. Wa tansawna anfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian sendiri. Sementara kalian mempelajari Alkitab. Tahu ayat ini turun kepada siapa? Orang Yahudi mempelajari kitab Taurat, tapi dia tidak amalkan kitab-kitab itu. Sama kita mempelajari majelis ini, datang majelis itu, ada ilmu ini, ilmu ini. Apalagi kita sudah ajarkan sama manusia, tanggung jawab kita besar. Walaupun tidak harus seseorang itu harus mengajarkan ilmu setelah dia mengamalkannya, tidak. Karena mengamalkan sudut yang lainnya adalah mendakwakan. Ada tanggung jawab untuk mengajarkan, ada tanggung jawab untuk mengamalkan apa yang diajarkan. Tapi sekira sampai di sini dulu karena waktu sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian sebagai penuntut ilmu yang ikhlas di dalam beramal, khususnya dalam menuntut ilmu, karena ini adalah syarat utama untuk kita bisa meraih kesuksesan di dalam kita menuntut ilmu, dalam kehidupan ilmiah kita, atau saat nanti kita diberikan amanah untuk mengajarkan ilmu tersebut, dan tentunya saat kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.